Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara verifikasi berkas pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2021. Silahkan login, masukkan username yang telah diberikan oleh admin dinas. Masukkan kode, lalu login. Setelah berhasil login, sangat disarankan kepada operator sekolah untuk mengubah password standar yang telah diberikan oleh admin dinas. Untuk mengubahnya, silahkan klik nama sekolahnya, lalu klik ubah password. Masukkan sandi barunya, sandi yang gampang diingat, tetapi susah ditebak oleh orang lain. Setelah itu, klik tanda panah, password berhasil diubah. Selanjutnya, silahkan kembali. Untuk melakukan verifikasi berkas, silahkan masuk di menu pengelolaan. Kemudian pilih verifikasi berkas. Di sini kita bisa lihat ada 3 pendaftar, di mana dari ketiga pendaftar ini ada yang memilih jenis pilihannya sebagai pilihan pertama, ketiga, dan kedua. Untuk melakukan verifikasi, yang kita verifikasi hanya pilihan pertama, sedangkan pilihan 2 dan 3 itu tidak diverifikasi. Mengapa? Karena untuk pilihan 2 dan 3 tidak muncul menu verifikasinya. Jadi di sini sudah secara otomatis di dalam sistem bahwa yang akan diverifikasi hanya pilihan pertama, karena hanya pilihan pertama yang muncul menu verifikasi. Jadi bagi teman-teman operator tidak perlu lagi bingung yang mana yang harus diverifikasi. Jadi di sini sudah sangat jelas, yang bisa diverifikasi hanya calon peserta didik yang memilih sekolah kita sebagai pilihan pertama. Selanjutnya, untuk melakukan verifikasi berkas, silahkan klik menu ini. Selanjutnya, silahkan cek setiap data dan dokumen yang telah diupload. Silahkan bandingkan data yang ada dengan data yang ada pada dokumen yang telah diupload oleh calon peserta didik. Untuk melihat dokumennya, silahkan diklik. Silahkan bandingkan data yang ada di SKL dengan data yang ada di aplikasi. Setelah dicek, ternyata data yang ada di SKL sudah sesuai dengan data yang ada di aplikasi. Silahkan ditutup, lalu diklik disetujui. Kemudian cek lagi akta kelahiran, bandingkan data yang ada di akte sama data yang ada di aplikasi. Jika ternyata sudah sesuai, silahkan ditutup, lalu pilih disetujui. Selanjutnya kartu keluarga. Untuk memudahkan, silahkan diputar, klik tombol ini. Jika ingin diperbesar, klik tombol perbesar. Lalu cek apakah nama peserta didik ada di dalam daftar kartu keluarga ini. Jika sudah sesuai, cek lagi tanggal penerbitan KK. Pastikan tanggal yang tertera di sini sesuai dengan persyaratan yang ada di petunjuk teknis. Jika sudah sesuai dan memenuhi syarat, silahkan ditutup, lalu klik disetujui. Selanjutnya, silahkan diberikan keterangan, misalnya dokumen sesuai. Jika ingin memberikan keterangan lain, silahkan bebas saja sesuai dengan
keinginan dari masing-masing verifikator di setiap sekolah. Ini saya copy paste saja. Selanjutnya di sini ada catatan. Jika seluruh berkas sudah sesuai dan disetujui, silahkan klik simpan, kemudian validasi untuk mengunci. Di sini sudah disetujui, berarti tinggal diklik simpan. Data berhasil disimpan. Jika ada berkas yang ditolak, kemudian masih bisa diupload ulang, silahkan klik simpan saja. Misalnya ada yang ditolak, jadi akta kelahirannya ditolak, mungkin karena hasil scan-nya kurang jelas, silahkan ditolak, lalu klik simpan. Jadi cukup klik simpan jika ada yang ditolak dan diberi kesempatan untuk melakukan upload ulang. Kemudian yang ketiga, jika ada berkas ditolak dan sudah tidak bisa dilakukan perbaikan data atau upload ulang, silahkan klik simpan kemudian validasi. Jadi misalnya, jadi ini saya setuju dulu. Misalnya kartu keluarganya ditolak karena tanggal penerbitan kakaknya itu tidak memenuhi syarat, bisa disimpan dulu lalu menunggu konfirmasi dari yang bersangkutan. Jika nantinya ternyata yang bersangkutan tidak bisa memenuhi persyaratan kartu keluarga, maka silahkan klik validasi untuk mengunci data yang ada di sini. Jadi, validasi ini nanti diklik jika sudah betul-betul yakin bahwa data dan dokumen yang ada di sini sudah diverifikasi dengan benar dan dianggap tidak akan bisa dilakukan perubahan data lagi setelah itu. Jadi, menu validasi ini untuk mengunci data yang ada di sini. Kemudian, cetak bukti verifikasi dapat dilakukan jika sudah divalidasi. Fungsi yang lain, menu validasi ini akan membuka kunci dari cetak bukti verifikasi. Jadi kita tidak akan bisa melakukan cetak verifikasi jika belum melakukan validasi. Jadi kepada teman-teman operator, pastikan semua data sudah sesuai dan dokumen yang diupload juga sudah sesuai dan memenuhi syarat. Selanjutnya tinggal klik simpan, lalu klik validasi. Proses validasi. Nah, di sini kita bisa lihat menu simpan itu sudah terkunci. Jadi tidak bisa lagi melakukan perubahan data verifikasi. Misalnya ini mau ditolak, tidak akan bisa lagi tersimpan karena menu simpan sudah terkunci. Setelah itu klik bukti verifikasi. Silahkan cetak atau simpan bukti verifikasi ini. Jadi di sini saya simpan dalam bentuk PDF saja dulu. Jadi saya copy dulu namanya. Kemudian simpan. Saya simpan di folder bukti verifikasi. Lalu saya ubah namanya sesuai nama calon peserta didik. Lalu klik save. Selanjutnya kita bisa cek hasilnya. Jadi yang awalnya nama peserta didik tersebut ada di menu belum validasi, sekarang sudah berpindah ke menu sudah validasi. Di sini akan tampil data-data peserta didik yang sudah divalidasi. Jadi diingatkan kembali lagi bahwa validasi yang ada di menu verifikasi berkas harus digunakan dengan hati-hati. Sebagai contoh, jadi ini ada salah satu siswa, di sini status berkasnya belum lengkap. Mengapa? Bisa kita cek. Jadi tadi itu saya coba-coba klik menu validasi tanpa melakukan verifikasi. Jadi di sini belum ada verifikasi berkas apakah disetujui atau ditolak. Lalu saya langsung klik validasi. Ternyata status berkas dari peserta didik tersebut dianggap belum lengkap dan kita sudah tidak bisa melakukan
perubahan data. Jadi, kepada teman-teman, silahkan melakukan verifikasi dengan baik dan teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses verifikasi berkas. Itulah tadi cara melakukan verifikasi berkas calon peserta didik baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.